Jangan lakukan hal ini saat suami itu membela selingkuhannya mati-matian di depan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Saking kepincutnya suami klien saya dengan pelakor, dia ini itu sampai sering memuji-muji selingkuhannya di depan istri. Ya bahkan ketika klien saya ini berusaha protes ya dan menunjukkan kesalahan dan kekurangan si suami, ini suaminya itu malah marah ke beliau dan balik menjelek-jelekan beliau demi membela selingkuhannya. Nah di sini Bunda pasti bisa bayangkan ya bagaimana perasaan klien saya ini. Ya sakit sekali rasanya diperlakukan seperti itu. Inilah fakta yang terjadi ketika hati suami itu sudah dikuasai bulat-bulat oleh pelakor. Kalau dilihat secara spiritual, di sini jelas sekali Bun, bahwa aura suami ini sudah ditutup rapat sama aura negatif pelakor. Kalau Bunda menghadapi situasi semacam ini, ada dua hal nih Bun yang tidak boleh Bunda lakukan. Jadi yang pertama, membantah pujian suami yang diberikan ke pelakor. Saya tahu Bun, Bunda pasti cemburu ya ketika mendengar suami di sini tuh malah memuji-muji wanita lain yang haram. Tapi saran saya, sebisa mungkin Bunda di sini jangan sampai terpancing emosi lalu kemudian itu membantah suami. Kenapa? Karena percuma Bun. Selama suami di sini masih dalam cengkraman pengaruhnya, ya mau sebanyak apapun Bunda mengatakan kebenaran, ya suami di sini nggak akan percaya. Karena secara spiritual auranya ini sedang ditutup oleh aura negatif kemaksiatannya dengan pelakor. Hal yang kedua yang juga tidak boleh Bunda lakukan adalah menjelekan pelakor. Ya Bunda sebenarnya boleh-boleh aja kok menjelek-jelekan pelakor, tapi tidak di depan suami. Ya Bunda boleh melakukannya saat Bunda sendirian. Ya mengapa harus dipisah seperti itu Bun? Karena ini untuk menjaga supaya aura Bunda itu tetap kuat dan energi yang terjalin antara Bunda dan suami ini nggak tercemar dan jadi negatif. Kalau Bunda paksakan nih untuk meyakinkan suami bahwa selingkuhannya ini jelek, nah ini yang terjadi Bun, ujungnya adalah pertengkaran. Ya bukannya Bunda di sini mendapatkan simpati dari suami, itu malah Bunda itu akan dianggap sebagai musuh bersama buat suami dan pelakor. Kalau udah kayak gini, efeknya apa? Mereka akan lebih lengket dan larut dalam kemaksiatannya Bunda. Makanya kalau Bunda itu ada di posisi ini, maka hindari dua hal tadi. Sebagai gantinya, Bunda di sini perlu tahu nih penyebab mengapa suami di sini kok lebih membenarkan dan membela pelakor daripada kita nih sebagai istri syahnya. Nah, ini apa? Oke, yaitu Bun, suami dengan segala selera ego dan hawa nafsunya itu selalu lebih condong pada siapapun yang bisa membuatnya senang dan nyaman. Ya nggak peduli dia itu benar atau salah. Nah yang penting mana yang bikin dia itu senang, bikin dia itu nyaman dan puas secara batin, itu yang dia pegang habis-habisan. Nah itulah kenapa Bunda ketika suami ini dikasih tahu, diceramahi, dinasehati, itu semua tuh nggak akan masuk ke hatinya. Nah yang ada dia itu malah akan makin marah Bun. Kenapa? Ya karena itu tidak sejalan dengan hawa nafsu dan egonya. Lalu caranya gimana dong Bun kalau udah seperti ini? Yang pertama Bun, tenangkan diri dulu ya dan perbaiki dulu aura rumah tangga Bunda. Karena di fase ini aura rumah tangga Bunda itu serba negatif, ya serba suram. Jadi hawanya tuh kayak panas Bun, emosional. Kalau Bunda ikut-ikutan emosi, wah salah-salah ini bisa makin hancur nih nantinya Bun. Kenapa? Ya karena ketika kita emosi nih, itu aura Bunda juga akan ikut negatif. Dan ketika aura Bunda ini ketemu ya dengan aura suami yang berselingkuh, nah itu energinya ya, energi auranya itu akan bertabrakan. Ego ketemu ego. Nah akhirnya berantem terus. Makanya klien-klien saya itu biasanya saya ijazahi ya wirid dengan tasbih karomah ar-Rahman untuk membantu menetralisir aura negatif dalam diri dan rumah tangganya. Kita tenang aja dulu Bun, perbanyak zikir dulu ya, mendekatkan sama Allah dulu supaya suasana batin kita itu tetap tenang. Dan kondisi seperti ini ya, kalau
nggak diimbangi ikhtiar spiritual seperti ini, ya pasti akan sulit banget Bunda. Nah, ketika aura Bunda sudah kembali positif dan aura rumah tangga Bunda ini sudah lebih tenang ya berkat amalan wirid tadi, nah Bunda bisa pelajari baik-baik. Kira-kira gimana sih cara ngomong yang lebih masuk ke hati suami itu? Karena suami Bunda ini kasusnya sudah dipengaruhi pelakor, maka ada baiknya Bunda pelajari cara pelakor mempengaruhi dan menguasai hati suami Bunda. Bunda bisa amati nih tutur katanya, ya, cara memperlakukan suami dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bun, kalau Bunda ingin didengar suami, maka bersikaplah sedikit cuek ya soal perselingkuhan suami dan fokuskan diri Bunda untuk seolah-olah ini selalu mendukung apa kata suami, Bun. Seolah-olah tuh ya. Tapi bukan berarti Bunda itu mengizinkan suami untuk terus berselingkuh, bukan. Tapi tunjukkan lewat sikap yang lebih banyak mendukung dan satu suara dengan suami. Nah, lebih sering setujunya daripada enggaknya. Lebih sering apresiasinya daripada kritiknya. Ini untuk apa? Ya supaya Bunda dan suami bisa kembali sefrekuensi, Bun. Sehingga suami itu akan merasa lebih nyaman kembali sama Bunda. Nah, kalau sudah ada di titik ini, maka saran saya Bunda tetap istiqomahkan amalan wirid tasbih karomah ar-Rahman ya, sambil Bunda terus lakukan aktivasi energi positifnya tiap selesai sholat. Ya, begitu suami di sini sudah mulai enak dan terbuka untuk diajak ngobrol, nah ini baru Bunda ungkapkan keberatan Bunda soal selingkuhannya. Nah, ini biasanya langkah ini itu antara perlu dan nggak perlu, Bunda. Karena ada juga klien-klien saya yang hanya fokus melakukan tips dari saya tadi dan belum sempat mengungkapkan unek-unek ya soal perselingkuhan suami, tapi tahu-tahu nih suami udah putus duluan sama pelakor. Kita juga berharap ini juga bisa terjadi sama para sahabat Bunda. Makanya kalau Bunda merasa ada di fase ini yang segenting ini dan butuh bimbingan ikhtiar ya secara intensif dan profesional, silakan Bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomor yang ada di sini atau bisa klik link di deskripsi video ini. Baik, semoga video ini bermanfaat dan buat Bunda yang mengalaminya, ya semoga Allah berikan kemudahan Bunda dalam berikhtiar. Amin. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.